Ya, sementara itu rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di Cilacap, Jawa Tengah ini ricuh saat warga yang emosi berusaha menghakimi para pelaku. Ya, warga geram terhadap pelaku karena tega telah membunuh balita usia 3 tahun. Ricuan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet di Desa Adimulya, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi geram terhadap tersangka Ferry yang tega menganiaya korban yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Dengerin. Namun polisi akhirnya berhasil meredam amarah warga dan ayah kandung korban yang tidak terima atas perlakuan keji tersangka terhadap korban. Polisi akhirnya mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan terulang. Kami memahami bahwa warga itu emosi karena korban juga masih anak kayak gitu kan. Jadi kami memahami, tapi yang jelas dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa tersangka jadi bertambah, ya kan? Kita sudah dapatkan itu. Dalam rekonstruksi ini terungkap korban awalnya diantar ibunya menemui tersangka yang diketahui merupakan kekasih gelapnya. Selanjutnya, Ferry membawa korban jalan-jalan dengan mengendarai motor ke kawasan perbukitan. Di sini tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Saat ini, ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat atas pembunuhan anaknya sendiri. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 88 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kematian Brigadir Nur Hadi, polisi yang tewas di kolam renang villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Dari hasil rekonstruksi terungkap tersangka utama adalah pelaku yang menggunakan cincin saat menganiaya korban. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat yang tewas di kolam renang villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara. 3 tersangka yakni Kompol Yogi, Ibda Haris, dan seorang perempuan Misri dihadirkan dalam rekonstruksi. Total 88 adegan diperagakan di 3 lokasi, di antaranya di Pelabuhan Senggigi, Pasar Swalayan, dan sebuah villa di Gili Trawangan. Polisi juga menghadirkan ahli bela diri untuk melakukan simulasi penganiayaan. Jadi di dalam itu ada 2 ahli, yaitu ahli forensik dan ahli bela diri. Jadi mereka menyesuaikan antara kira-kira apa dugaan yang menjadi perbuatan dari terduga pelaku melakukan pembunuhan, misalnya proses mencekik, memukul dan yang lain terhadap korban. Kemudian itu disesuaikan dengan keterangan dari dokter forensik terkait luka-luka yang dialami oleh korban. Nah, proses itu sedang berjalan. Menurut polisi, rekonstruksi ini menggambarkan secara terang peristiwa yang terjadi pada 16 April lalu. Dari luka yang ada pada tubuh korban, diduga tersangka utama menggunakan cincin saat menganiaya korban. Namun polisi belum mengungkap motif penganiayaan. Sebelumnya, Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas dengan luka patah tulang lidah dan leher di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Korban meninggal dunia di dalam kolam renang, diduga dianiaya saat berpesta dengan 2 seniornya dan seorang perempuan yang diduga pekerja seks komersial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Rian Fujiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, di mana seorang pria ditangkap polisi di Pangandaran karena menganiaya wanita. Ya, pelaku keluar masuk hutan untuk mengelabui petugas kepolisian. Aksi kejar-kejaran polisi dengan seorang pria terjadi di wilayah Cijulang, Pangandaran. Pria ini berusaha melarikan diri melalui jalan perkampungan dan masuk ke kawasan hutan.
Polisi mempersempit ruang gerak pelaku hingga menangkapnya di Dusun Binangun, Kondang, Jajar. Pelaku yang ditangkap merupakan buronan kasus penganiayaan terhadap seorang wanita berusia 24 tahun. Korban melaporkan peristiwanya setelah dianiaya di pinggir jalan saat hendak berangkat kerja hingga mengalami lebam pada kelopak mata. Pelarian, pelaku mengaku bersembunyi, bahkan sering keluar masuk hutan untuk menghindari kejaran dari anggota kami. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan, namun demikian dapat kami lumpuhkan secara tegas dan terukur. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut pada pelaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kericuan terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan kemerdekaan akan dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda saling serang. Dari penuturan saksi, setidaknya terjadi 2 kali insiden tawuran antar kelompok gerak jalan. Keributan bisa diredam setelah sejumlah personil TNI dan Polri turun tangan. Menurut panitia, insiden ini terpicu ketika salah satu kelompok peserta memaksa masuk ke barisan peserta lain. Panitia menyayangkan kericuan ini karena kegiatan gerak jalan seharusnya menjadi ajang silaturahmi antar warga. Delapan anggota sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel di kawasan Juanda, Sidoarjo digerebek polisi. Sebelumnya, usai mengintai beberapa jam, polisi menangkap 8 pelaku termasuk 2 orang perempuan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pelaku mendatangi sejumlah korbannya di wilayah pinggiran kota agar mau memberikan data pribadi dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per KTP. Data ini kemudian oleh pelaku dikirimkan ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online. Polisi mengungkap perputaran uang dari pelaku senilai Rp5 miliar. Detaikan. Seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah alat berat yang dikemudikan ambles ke dalam tanah. Diduga peristiwa terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak kemarin. Akibatnya gunungan sampah di lokasi longsor hingga menimbun alat berat yang dikendarai korban. Proses evakuasi memakan waktu 2 jam karena tanah di lokasi rawan ambles. Ya, pemirsa, kita informasi iNews Today hari ini terkait dengan sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat, ambruk. Evakuasi 2 orang penghuni rumah yang tertimbun reruntuhan bangunan berlangsung dramatis. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.